Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kita ketemu lagi dalam Renungan 79 Resilient, Saya Tangguh dalam Tuhan. Hari-hari ini kita bersyukur karena memperingati kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita sudah menjadi orang-orang yang bebas, yang merdeka. Dan tentunya kita belajar ya, kemerdekaan itu harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka tetapi kita kemudian tidak waspada, kita lengah ya atas mengisi kemerdekaan. Nah, ini yang juga akan kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, dibebaskan dari dosa, kita tidak boleh lengah. Dan ini tema kita hari ini, tidak lengah. Ya, lengah itu artinya kurang awas, tidak lagi berhati-hati, kurang waspada, atau bahkan ada satu pengertian yang menarik ya, lalai atau tidak mengerjakan tugas atau kewajiban yang menyertai ya, kemudian bermalas-malasan, kurang rajin, membuang-buang waktu dalam hal-hal yang harus kita kerjakan. Ini yang kita perlu juga waspadai ya dalam kehidupan kita secara rohani. Ada hal-hal yang sering menghampiri orang yang sudah percaya, orang yang bahkan sudah melayani ya, adalah satu kewajiban bagi kita untuk tidak lengah. Kenapa? Karena ketika kita lengah atau kita tidak waspada, hal-hal yang bisa mengganggu kita, misalnya kompromi, ya kita pelan-pelan mulai kompromi mengikuti arus dunia ini, atau kemudian kita merasa ya baik-baik saja, aman-aman saja, merasa diri cukup kuat sehingga kita lengah dan lupa untuk berjaga-jaga. Paulus membahas kedua hal ini secara bersamaan di dalam bacaan kita hari ini, 1 Korintus pasal 19 ya, 1 Korintus 9. Jadi Paulus sedang memberitahu kita kebebasan di dalam Kristus itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita lengah atau kita lalai bermalas-malasan, tapi justru kita sebagai orang yang sudah dibebaskan harus makin berjaga. Nah, mari kita belajar untuk mengetahui beberapa prinsip dari Paulus yang dituliskan, dan kita melihat Paulus berkata bahwa sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ini kita lihat di ayat 19. Bebas tapi memilih melayani ya, ini sesuatu yang kadang-kadang terdengarnya cukup aneh. Orangnya sudah bebas tapi kok malah memilih jadi hamba, karena hamba itu berarti tidak bebas ya. Hamba itu ada di bawah harus tunduk di bawah otoritas seorang tuan. Nah, kita bisa mungkin untuk mudah dapat memahaminya kalau mungkin kita membayangkan seorang dokter yang senior, sudah cukup terkenal misalnya, tidak lagi terikat untuk kemudian harus turun ke desa-desa dan melayani. Dia bisa bebas memilih mau praktik di mana saja misalnya, tetapi dia pilih pergi, belajar bahasa setempat, pergi ke tempat yang terpencil, menyesuaikan cara bicaranya, adat istiadat di tempat itu, lalu benar-benar menjangkau dan menolong orang-orang yang ada di sana. Kira-kira kita membayangkan seperti itu. Seperti itulah Paulus. Paulus itu seorang yang sangat pandai, seorang yang sangat luar biasa, tapi dia kemudian menyesuaikan diri waktu dia bersama-sama dengan orang Yahudi, ya dia kemudian belajar bersama-sama dengan mereka. Ketika dia ada bersama-sama dengan orang non-Yahudi, dia juga belajar ya bersama-sama dengan mereka. Kita bisa baca itu di ayat 20 dan 21. Itu bukan berarti karena dia kehilangan ya jati dirinya sebagai seorang yang sudah percaya, tetapi ini menunjukkan bahwa dia beroleh satu kesempatan supaya membawa lebih banyak orang mengenal Kristus. Kita bisa membacanya itu di ayat 22 dan 23. Jadi ini satu hal yang penting. Sebagai seseorang yang sudah bebas, Paulus tidak lengah menggunakan kebebasannya. Bukan kemudian dia berkata, aku sebagai orang Kristen, aku sudah diampuni, aku bebas berbuat apa saja. Tidak. Tapi dia menaruh dirinya bukan untuk kemudian kesana kemari, untuk dalam tanda kutip ingin disukai semua orang, ingin dipuji semua orang, tapi dia benar-benar membawa dirinya untuk dapat melayani satu dengan yang lain. Jadi apa yang kita bisa belajar hari ini?
sebagai orang yang bebas, dimerdekakan di dalam Tuhan, kita diampuni. Mari kita juga belajar, ya, tidak lengah. Untuk apa? Kita diampuni oleh Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Mari kita juga belajar. Waktu kita menyesuaikan diri dengan orang lain di tempat kerja, kita dapat belajar menyesuaikan diri dengan situasi tempat kerja. Mungkin di tempat kerja ada peraturan-peraturan yang kita harus belajar. Di keluarga, di pelayanan, ya, kita mungkin belajar menyesuaikan dengan aturan-aturan, ya, prinsip-prinsip melayani. Tapi mari kita belajar bahwa ketika kita menyesuaikan diri supaya untuk membangun dan kemudian untuk kita dapat melayani dengan sebaik-baiknya, kebebasan kita tidak lengah kita lakukan, tidak lengah kita mengisinya, tapi kita mengisinya untuk kemudian dapat melayani dengan baik. Paulus juga memberikan prinsip berikutnya adalah dia memakai gambaran olahraga. Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat 26, dia berkata begini, aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi Paulus memberikan contoh, ya, bagi kita semua, bagaimana ketika dia memakai gambaran seorang atlet maraton, kalau lari itu tidak akan sembarangan, ya, tentunya ada tujuannya. Seorang atlet juga akan mengatur makanannya, tidak tidur terlalu larut malam, berlatih dengan disiplin, ya, sehingga ketika semuanya diatur dengan baik, dengan tujuan mencapai garis finish dengan baik. Jadi ayat 27 Paulus bahkan berkata begini, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi kita melihat bagaimana dia latihan keras bukan untuk bermain-main, tapi untuk dapat kemudian dia juga mengajari dirinya, melatih dirinya, menguasai dirinya, supaya kemudian latihannya itu pun dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi dirinya. Paulus bahkan memberikan kita satu catatan yang penting. Sebagai orang-orang yang sudah merdeka, kita tidak lengah melatih diri kita sesuai dengan tujuan hidup kita. Apa yang kita bisa renungkan waktu kita hari ini ke gereja, kita datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, melayani di gereja, ikut persekutuan, mungkin mengikuti beberapa hal. Jangan sampai kita kemudian tanpa tujuan. Kenapa ya saya ikut besuk? Kenapa saya ikut melayani? Kenapa saya ikut dalam aktivitas ini? Kenapa saya ibadah? Tujuannya untuk kita belajar, ya, mencapai tujuan untuk hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Jadi itu sebabnya kita terus harus melatih disiplin, ya. Ketika kita melayani, kita tidak lengah untuk tetap berdoa. Kita melayani, kita ibadah, kita bukan berarti otomatis kita tidak melatih diri kita untuk melakukan disiplin-disiplin rohani, membaca firman Tuhan, berdoa, ya, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu akan menjaga kita, bukan hanya sebagai seorang pelayan, tapi kekuatan rohani kita dari dalam juga terbangun. Yang terakhir, ya, kemudian Paulus memberi contoh bagaimana kita bisa belajar dari bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di 1 Korintus 10, ini sebagai bagian berikutnya, Paulus memberi contoh dari sejarah. Dia mengingatkan bagaimana bangsa Israel pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa lihat itu dari ayat 1 sampai 4, ya. Dilindungi awan, menyeberang laut, makan mana dari langit, minum air dari batu. Tapi dari begitu banyak orang yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu itu bisa baca di ayat 5. Jadi kita bisa bayangkan, rombongan besar keluar dari Mesir, tapi hanya 2 yang sampai ke tujuan. Kenapa? Karena mereka lengah. Ada setidaknya 4 hal yang membuat mereka kemudian menjadi orang-orang yang lengah dan terjatuh. Yang pertama, kalau Bapak Ibu baca, itu bisa tertulis di ayat 7 sampai 10. Mereka menyembah kepada berhala, menaruh kepercayaan pada sesuatu yang lain selain Tuhan. Bangsa Israel yang kedua, mereka kompromi pada hal-hal percabulan. Mereka ikut budaya-budaya pada orang-orang di sekitar mereka yang mereka lihat. Kemudian ketiga, mereka lengah dan mulai meragukan Tuhan
meski mereka sudah melihat banyak hal. Berkali-kali bangsa Israel mencobai Tuhan, berkali-kali mereka tidak percaya. Bahkan itu muncul dalam hal yang keempat, mereka bersungut-sungut, tidak puas dengan apa yang Tuhan taruh. Ya, dan itu menjadi hal-hal yang kemudian membuat mereka perlahan-lahan kemudian menjadi bangsa yang tidak percaya. Perlahan-lahan kekuatan rohani mereka runtuh dan menjadi tidak kuat. Jadi ada sebuah catatan firman Tuhan di ayat 12 yang kita perlu perhatikan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan sampai kita jatuh. Ini bukan ditujukan pada orang yang lemah, tapi justru ditujukan pada orang yang merasa dirinya kuat. Aku sudah rajin pelayanan, aku sudah rajin ikut persekutuan, aku sudah percaya, aku sudah kenal firman Tuhan. Oh, ayat ini aku ngerti, aku tidak mungkin jatuh. Itu rasa yang harus kita waspadai. Jangan sampai menjadi pintu masuk kejatuhan karena kita lengah, karena kita tidak berjaga-jaga. Dan kita bersyukur karena itu kita belajar 1 Korintus 10 berkata, kalau ada ya hal-hal yang kita alami, catatan firman Tuhan berkata, Tuhan itu akan memberikan kita jalan keluar. Artinya, kalau mungkin hari-hari ini pengalaman Paulus atau catatan bangsa Israel menjadi koreksi bagi kita. Iya ya, saya orang percaya, sudah lama percaya Tuhan, sudah ngerti firman Tuhan, tapi ternyata itu membuat saya lengah, nggak disiplin, nggak hati-hati, mulai malas untuk baca firman Tuhan. Kiranya hari ini itu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Ya, kita kembali untuk siaga, untuk kembali untuk waspada. Bagaimana saya harus melakukan hal-hal yang membuat saya kuat di dalam kemerdekaan secara rohani. Jadi jangan biarkan lamanya kita percaya, banyaknya kita mengerti pengetahuan firman Tuhan, atau posisi-posisi pelayanan kita membuat kita berpikir, aku pasti aman, aku tidak mungkin jatuh. Ini perasaan yang paling berbahaya. Bukan sebaliknya membuat kita selalu ketakutan, tidak Bapak Ibu. Tetapi perhatikan, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh menganggap remeh ya hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan kompromi pada hal-hal duniawi, tapi kita terus waspada. Bahkan kemudian ketika ada pencobaan yang datang, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Kita tidak akan pernah sendiri. Jadi apapun kondisi kita hari ini, kalau kita sudah merasa iya ya, saya mulai tidak disiplin, mulai lengah, mulai lalai, ayo kembali disiplin, ayo kembali kuat di dalam Tuhan. Kebebasan kita di dalam Tuhan akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, sehingga kita akan kembali disiplin. Lalu seperti Paulus, kita gunakan kemerdekaan kita sebaik-baiknya untuk kemudian kita dapat mendisiplinkan diri kita. Paulus menunjukkan kebebasan di dalam Kristus adalah anugerah untuk melayani dengan kasih. Mari kita pakai disiplin yang sama, satu prinsip yang sama. Aku sudah dimerdekakan, aku akan isi kemerdekaan rohaniku dengan disiplin rohani, membaca firman Tuhan, mendoakan, lalu kita tunjukkan buahnya dengan apa? Lakukan kebaikan, sehingga orang dapat melihat kebaikan yang kita lakukan dan memuliakan Bapa di surga. Ada banyak orang yang dapat dibawa kepada Kristus. Efesus 4 ayat 5 berkata, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Hari Tuhan itu sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan lengah, terus disiplin, isi kemerdekaan rohani kita dengan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat tengah-tengah kita memperingati kemerdekaan negara kita. Kita akan terus dapat menikmati sukacita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau menceritakan kesaksian, mari kirimkan melalui chat WhatsApp, dan saya percaya Tuhan akan terus membantu menolong kita jadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebebasan di dalam Engkau, kemerdekaan di dalam Kristus. Kami belajar ketika bangsa Israel lengah dan melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka kehilangan banyak kesempatan yang sebenarnya mereka sudah dapat dalam kemerdekaan. Ampuni kami
Ketika seringkali kami tidak disiplin, kami puas dengan apa yang kami dapatkan, kami lengah dengan kemerdekaan kami, dan kami tidak melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk kembali disiplin, untuk kembali kuat, untuk kembali melihat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan melalui kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih untuk teladan yang kami dapat belajar dari Paulus, untuk kami menggunakan kemerdekaan kami untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, sambil terus menjaga diri kami disiplin, menjaga diri kami untuk ada ingat tujuan kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Di tengah-tengah kami memperingati kemerdekaan negara kami pun dapat belajar kemerdekaan rohani kami harus kami isi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dan setiap orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.